Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Dalam video ini kita akan menjelaskan ataupun membahas tentang sejarah ataupun latar belakang lahirnya Syiah di dalam agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh Bapak Dr. Hadi Saputra SPDI MPDI. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ali Sahbana Nasution, NPM 2510110018, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Kalau kita membahas tentang sejarah ataupun latar belakang lahirnya aliran Syiah di dalam Islam, maka penting bagi kita untuk membuka kembali lembaran sejarah tahun-tahun pertama risalah Islam. Lebih dari 1400 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Islam di tengah-tengah zaman jahiliyah di gurun pasir Mekah, Jazirah Arab. Pada masa ini agama diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada masa ini belum ada perdebatan teologis, belum ada perdebatan tentang takdir, perdebatan tentang sifat-sifat Allah, ataupun perdebatan tentang pelaku dosa besar seperti saat-saat sekarang ini. Karena pada masa itu para sahabat juga masih menerima ajaran Islam ini secara murni, langsung dari sumber yang otentik, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada era ini seluruh umat masih tunduk dan patuh kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika beliau wafat pada tahun 632 Masehi, tepatnya tanggal 8 Juni 632 Masehi, 11 tahun setelah hijrah ke Madinah. Di sanalah mulai bermunculan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menjadi perdebatan ataupun perbedaan pandangan di antara para sahabat yang pada akhirnya memunculkan perselisihan ataupun perpecahan di kalangan kaum Islam itu sendiri. Termasuk nanti di kemudian hari, itu ketika Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh pada tahun 656 Masehi, yang menandai tragedi ataupun fitnah pertama di kalangan umat Islam, karena untuk pertama kalinya seorang khalifah dibunuh oleh umat Islam itu sendiri. Konflik lanjutan nanti ada lagi setelah itu, seperti perang saudara, perang Jamal, kemudian perang Siffin melawan Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian perang Nahrawan melawan Khawarij, dan juga terbunuhnya cucu Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Husain, yang dipenggal kepalanya oleh Yazid bin Muawiyah di sebuah tragedi besar yang kita kenal dengan tragedi Karbala. Teman-teman sekalian, berbicara tentang Syiah ini tidak bisa kita pisahkan dari kondisi dan suasana umat Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah suasana duka dan kehilangan atas wafatnya beliau, dan juga kebingungan umat tentang siapa yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin, sekelompok sahabat dari kaum Ansor dan juga Muhajirin melakukan pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah,
Mereka berkumpul di sana untuk memilih pemimpin umat Islam. Dan dalam pertemuan tersebut, para sahabat bersepakat dan memutuskan untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin umat Islam. Nah, tentu keputusan ini tidak bisa diterima oleh semua pihak. Ada kalangan-kalangan tertentu yang tidak menghendaki Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin kaum muslimin. Mereka berkeyakinan bahwa kepemimpinan seharusnya berada di tangan Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sepupu baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki kedekatan spiritual dan juga posisinya yang istimewa di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pengikut Ali inilah yang kemudian berkembang menjadi Syiah. Berawal dari kata Syiatu Ali atau pengikut Ali, yang kemudian mereka ini membentuk sebuah entitas yang kita kenal hari ini dengan nama Syiah. Para pengikut Syiah ini yang menghendaki Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, mereka ini bukan tanpa alasan. Mereka merujuk kepada sebuah pertemuan besar di Ghadir Qum, yaitu sebuah lembah dekat Juhfah, ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan pulang dari Haji Wada. Itu tepatnya pada tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah atau 16 Maret 632 Masehi. Yaitu tepatnya 3 bulan sebelum baginda Muhammad Rasulullah SAW meninggal dunia. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah menyampaikan sebuah khutbah, dan khutbah ini ada di dalam hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam. Adapun isi khutbahnya adalah sebagai berikut. Amma ba'du, ala ayuhan nas, amma ba'd, wahai sekalian manusia, fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujib. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, dan utusan Tuhanku akan datang memanggilku, dan aku akan menjawab panggilannya. Wa ana tarikum fikum thaqalain. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama Al-Quran, kitabullah, padanya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhuzu bi kitabillahi wastamsiku bih. Ambillah kitabullah itu dan peganglah erat-erat. Wa ahlu baiti uzakkarukumullah fi ahli baiti. Dan ahlul baitku, aku ingatkan kamu kepada Allah atas ahlul baitku. Nabi sampai mengucapkan kalimat ini 3 kali. Di dalam riwayat yang lain, terdapat tambahan redaksi dalam khutbah Nabi SAW tersebut yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kalimat tersebut adalah man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Barang siapa yang menjadikanku pemimpin, maka Ali adalah pemimpin. Kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah sambil berdiri di samping Ali dan mengangkat tangan Ali ke atas. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi rujukan utama para penganut Syiah yang meyakini bahwa Ali lah yang lebih berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka berpendapat bahwa peristiwa Ghadir Qum ini adalah momen penunjukan resmi Ali bin Abi Thalib sebagai penerus kepemimpinan ataupun imamah dan khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Namun, bagi sebagian umat muslim lainnya seperti Sunni, pernyataan Nabi tersebut dipahami sebagai bentuk penegasan Nabi atas kedudukan, kedekatan, ataupun penghormatan beliau terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari sinilah kemudian lahir 2 aliran besar di dalam Islam, yakni Sunni yang melegitimasi kepemimpinan melalui konsensus komunitas ataupun musyawarah, dan juga Syiah yang menegaskan hak kepemimpinan Ahlul Bait sebagai garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Perbedaan pandangan ini pada awalnya bersifat politis, namun seiring perjalanannya waktu, persoalan ini berubah menjadi perdebatan teologis, hukum, bahkan juga spiritual yang semakin mengakar di tengah-tengah umat yang kemudian menyebar ke berbagai belahan wilayah dunia. Kita mengetahui sekarang Syiah ini telah berkembang dan terbagi menjadi beberapa kelompok
Penganut Syiah yang paling besar hari ini adalah penganut Syiah Isna Asyariyah ataupun penganut Syiah yang mengakui 12 imam. Mereka inilah sekarang yang paling banyak pengikutnya di dunia, yaitu sekitar 85% sampai 90% dari total pengikut Syiah global. Adapun pusat populasi Syiah ini mayoritas ada di Iran, kemudian Irak, Azerbaijan, dan juga Bahrain. Kemudian ada kelompok-kelompok lain seperti Syiah Ismailiyah, kemudian Syiah Zaidiyah. Mereka ini hanya sebagai kelompok-kelompok kecil dan minoritas. Kalau persentase gabungan keduanya hanya sekitar 10-15% dari total populasi Syiah dunia pada saat ini. Itulah mungkin yang dapat saya jelaskan tentang latar belakang Syiah di dalam Islam. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.